bagi kita dalam ibadah sore hari kita saat ini. Kita mau kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Sekarang Tuhan, kami ingin memulai ibadah, kiranya Tuhan menyertai kami semua dari awal ibadah hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudah. Sama-sama mari kita nyanyikan bersama-sama. Setiap jalan di mana kita sendiri melangkah, percayalah bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Kita mau mengatakan, Engkau Bapa yang baik Tuhan, Engkau yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Kau tak memandang bentuk dan rupa kami, Tuhan. Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami, Tuhan.
bahkan dari hal-hal kecil yang kita tidak bayangkan, Tuhan selalu ada menyertai setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau baik. Kita mau sembah Dia, kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Kau sertai setiap langkah kami Tuhan, terima kasih. Kau Bapakku yang baik, dalam setiap langkah kami Tuhan, Kau ada. Terima kasih. Nyatakan rasa syukur-Mu, karena Tuhan Yesus selalu baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Kau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan Tuhan, selain ucapan syukur kami Tuhan bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Buka setiap hati kami Tuhan, setiap telinga kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, di masa muda kami Tuhan, kami boleh menyatakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa, salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya untuk pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu pada kesempatan ini kami dapat bersama-sama belajar kembali untuk kebenaran firman-Mu. Engkau saja ya Tuhan yang boleh mengajari kami, menasehati kami, memimpin kami melalui terang kebenaran firman. Engkau yang hadir ya Tuhan melalui kuasa firman-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang menerima firman dalam kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kiranya Engkau memberikan bagi setiap kami pengertian, pemahaman, bahkan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, saya sampaikan sekali lagi untuk kita, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa melingkupi dan menyertai kehidupan kita. Pertama-tama saya sampaikan terima
berjudul yaitu menyongsong kedatangan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita hidup di dunia saat ini ya, kita akan diperhadapkan kelak di masa yang akan datang dengan dua hal yang tidak dapat kita hindari, yaitu kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Kehidupan yang kekal tentunya berada di dalam surga yang mulia. Kita dapat bersama-sama hidup bersama dengan Bapa. Sedangkan kematian yang kekal yaitu setiap orang-orang yang hidup di dalam dosa semasa hidupnya dan tidak mengalami yang namanya pertobatan. Ketika dia mati, mengalami kematian, dia akan masuk dalam kematian yang kekal, yaitu di dalam api neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saat ini setiap kita sedang dipersiapkan atau sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, sebenarnya saudaraku, sebelum kita akan merasakan atau akan melihat atau juga akan mengalami ya, sebelum kita akan mengalami yang namanya kedatangan Tuhan, ya mungkin ya di antara kita akan terlebih dahulu dipanggil kembali kepada Bapa melalui kematian badani ya. Nah, kalau kita seandainya belum dipanggil oleh Tuhan dan ternyata yang terjadi adalah Tuhan datang yang kedua kalinya. Sampai di sini paham ya maksud saya. Jadi kalau bukan kita yang kembali kepada Bapa melalui kematian secara badani untuk masa saat ini, berarti Tuhan akan segera datang kali yang kedua dan kita masih dalam keadaan hidup. Nah, oleh sebab itu saya memberikan suatu renungan untuk kita sebagai bahan pedoman ya, sebagai bahan peringatan untuk kehidupan kita hari lepas hari ya, dimana kita harus mempersiapkan diri di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua ya. Nah, saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu ya, dalam Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11 sampai ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Ayat yang ke-12 di sini sangat menarik. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Jadi Tuhan mengatakan firman-Nya kepada Rasul Yohanes untuk dituliskan ya, untuk dituliskan, dan firman-Nya ini, wahyu ini sampai kepada kita saat ini. Di dalam ayat 12 dikatakan di sana Tuhan berfirman bahwa sesungguhnya aku datang segera. Jadi Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu akan datang segera. Teman-teman, ketika kata segera ya diucapkan atau disampaikan, maka segera ini berarti sesuatu hal yang akan dilaksanakan, sesuatu hal yang akan dikerjakan, sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, tapi ketika dikatakan segera, itu pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi walaupun kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi itu akan terjadi. Nah, jadi Tuhan mengatakan, aku datang segera. Jadi Tuhan sedang berbicara untuk kita semua saat ini bahwa Tuhan mengucapkan suatu perkataannya yang pasti akan digenapi, yang pasti akan terjadi segera di masa yang akan datang, yaitu apa?
mempersiapkan diri kita. Menarik di sini di dalam ayat yang ke-12 bahwa Tuhan ketika Ia datang, Ia membawa upahnya dan Ia akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, perbuatan yang seperti apa? Di dalam ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi saudaraku, di sini ada dua tipe pribadi atau orang ya. Yang pertama orang yang hidup di dalam dosa. Sedangkan yang kedua adalah orang yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudaraku, dikatakan di sini setiap orang yang berbuat jahat, setiap orang yang berbuat cemar, biar saja mereka terus melakukan kejahatannya, mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan cemar. Tetapi siapa yang hidup dalam kebenaran, biar ia terus hidup dalam kebenaran. Barang siapa yang hidup dalam kekudusan, biar ia terus menguduskan dirinya. Nah, di antara dua perbedaan yang sangat-sangat berbeda ini, Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-11, kepada masing-masing orang tersebut Tuhan akan memberikan upahnya, Tuhan akan membalaskan setiap perbuatannya masing-masing orang tersebut. Sekarang keputusan ada di tangan kita. Kita hendak memilih yang mana, saudaraku? Apakah kita memilih untuk tetap hidup di dalam keberdosaan, atau kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan? Pilihan ada di tangan kita. Tentunya ketika kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, ya saudaraku, ketika Tuhan datang kita akan mendapatkan upah yang setimpal dengan perbuatan kita. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Sedangkan yang pertama tadi ya saudaraku, kalau kita tetap terus hidup di dalam keberdosaan dan tidak mau bertobat, ya saudara, apa yang akan didapatkan? Balasan yang setimpal, upah yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan kita, yaitu api neraka yang tidak terpadamkan, penuh dengan siksaan. Nah, apa yang saudaraku, teman-teman pemuda dapat pilih saat ini? Jangan katakan bahwa saya masih muda, masa hidup saya masih panjang. Jangan katakan demikian. Karena kematian setiap orang bisa terjadi kapan saja, tidak memandang usia, baik tua ataupun muda. Bahkan bayi yang baru lahir saja pun Tuhan bisa panggil. Apalagi kita yang sudah pemuda-pemuda saat ini, menginjak usia dewasa saat ini, Tuhan bisa panggil kita kapanpun. Ya saudaraku, jangan katakan aku masih muda, umurku masih panjang, masa depanku masih jauh, masih panjang. Jangan katakan seperti itu. Mulai dari saat ini, tetap persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. It's okay kalau memang Tuhan datang, ya saudaraku, masih beberapa puluh tahun yang akan datang. Tetapi kalau masih beberapa puluh tahun yang akan datang atau beratus-ratus tahun yang akan datang, Tuhan baru akan kembali ke dunia. Bukankah kita telah terlebih dahulu akan mengalami kematian secara badani? Ya saudaraku, Mazmur mengatakan bahwa umur manusia 70 sampai 80 tahun. Dan selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Sudah digariskan bahwa usia kita hanya sedemikian sih. Mentok-mentok ya 100 tahun, kurang dari 100 tahun ya, mentok-mentok 100 tahun. Namun ketika seseorang sudah mengalami usia yang sedemikian panjang ya saudaraku, apa yang akan dilalui? Penderitaan dan kesusahan. Nah, jadi selagi kita kuat saat ini, selagi kita sehat saat ini, pergunakan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hidup di dalam kesia-siaan, jangan hidup di dalam kejahatan, kecemaran, keberdosaan. Pergunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk dapat memasuki kerajaan Tuhan, surga yang mulia. Jadi mari saudaraku, saya rindu setiap kita saat ini mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk dapat menerima berkat rohani yang kekal, yang tidak akan pernah binasa, yaitu kerajaan surga yang mulia.
saudaraku, di dalam surga yang mulia kita membaca di dalam Wahyu, ya. Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya. Tetapi orang-orang penakut, ayat 8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudaraku, di dalam pasal 21 ini judulnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Setiap kita, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya. Di dalam Matius dikatakan, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang bertahan dan akhirnya menjadi pemenang-pemenang rohani yang sejati akan mendapatkan, pasti akan mendapatkan jaminan yang teramat mulia, yaitu kerajaan surga. Ini adalah firman Tuhan, ya saudaraku. Tetapi orang-orang yang sampai pada masa akhir hidupnya tetap hidup di dalam keberdosaannya, tidak mau bertobat, ya saudaraku. Nah, dikatakan di sana mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di sana terjadi siksaan yang kekal. Jadi ini firman Tuhan. Nah, saya saat ini mengajak setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Lalu kalau dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Seolah-olah kalimat ini berarti suatu pembiaran, ya saudara. Bila kita melihat orang-orang yang berbuat jahat, ya sudah, biar aja dia berbuat jahat. Seolah-olah kita tidak perlu mempedulikan mereka. Seolah-olah kita melakukan suatu pembiaran untuk mereka. Tidak, saudara. Sebagai orang percaya, kita tetap harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dalam amanat agung, yaitu hidup menjadi saksi, hidup ya bersaksi, menyampaikan kabar baik, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi semua orang. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya harus tetap bersaksi, hidup menjadi saksi melalui perkataan, sikap, perbuatan, dan tindakan. Jadi saudaraku, ketika hidup kita menjadi saksi dan orang-orang tetap hidup di dalam keberdosaannya, tidak mau bertobat, ya saudara, nah itulah yang menjadi bagian mereka. Dikatakan sini, ya sudah, biar saja. Terpenting apa yang menjadi bagian kita sudah kita kerjakan. Perihal mereka akan bertobat, perihal mereka akan mengalami suatu perubahan hidup, mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan, melalui mengalami suatu jamahan di dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Nah, itu adalah urusan Tuhan. Bagian kita hanya bersaksi bagi mereka, hidup menjadi saksi untuk mereka. Namun ternyata bila mereka menolak kesaksian kita, itu juga merupakan adalah bagian daripada hidup mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu dikatakan, biar saja mereka hidup dalam keberdosaannya. Terpenting kita melakukan tugas kita. Mengapa, saudaraku? Untuk urusan pertobatan, Tuhan dapat menjamah setiap hati. Ya. Bukan kita yang membuat orang bertobat, tidak. Tetapi jamahan Tuhan di dalam Allah Roh Kuduslah yang membuat seseorang dapat bertobat. Melalui apa? Ya saudaraku, melalui hidup kita yang menjadi saksi. Nah, jadi saudaraku, bila ada mungkin orang-orang terdekat kita yang kita rindukan untuk mengalami perjumpaan dengan
selain kita doakan, ya, kita juga harus menjadi saksi bagi mereka. Ya, minta Roh Kudus menjamah mereka untuk mereka mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Karena apa, saudaraku? Sayang sekali kalau setiap orang yang berdosa tetap hidup di dalam keberdosaannya, sehingga ketika kematian menghampiri mereka, baik ketika dia mengalami kematian di dunia ini ataupun kematian yang kekal, sungguh sangat disayangkan kalau mereka tidak memasuki kerajaan surga. Jadi saudaraku, mari setiap kita dapat mempersiapkan kehidupan kita sendiri terlebih dahulu, persiapkan dengan sebaik-baiknya di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, jauhi kecemaran, jauhi kejahatan, namun senantiasa alami pengudusan di dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita dalam renungan pada kesempatan ini. Kiranya setiap pemuda-pemuda yang ada yang mendengarkan renungan ini, kita dapat semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang hidup terhadap Tuhan Yesus Kristus serta firman-Nya. Semakin hari semakin mawas diri, semakin hari semakin mempersiapkan diri, semakin hari semakin mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan akan datang, kita didapati sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, orang-orang yang diberikan suatu upah balasan yang setimpal dengan iman kita selama kita hidup, yaitu berhak memasuki kerajaan surga yang mulia. Namun saudara, tentu kita tidak akan sampai hati, tentu kita tidak akan tega ketika kita melihat kerabat kita, saudara kita, ataupun bagian daripada keluarga kita yang tidak mendapatkan kasih karunia ini. Oleh sebab itu, hiduplah menjadi saksi bagi mereka. Sampaikan kabar baik dari firman Tuhan. Saksikan tentang kebaikan Tuhan, dan biarlah saudaraku, doa kita senantiasa ada untuk mereka agar mereka pun dapat diselamatkan. Kelak kita dapat hidup bersama-sama, bersuka cita bersama dengan Bapa di dalam surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa untuk menyudahi kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita akan menutup persekutuan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk renungan firman-Mu yang menasehati kami, yang mengajari kami agar kami dapat hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, menjadi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dan kami adalah pemenang-pemenang rohani, pemenang-pemenang sejati yang kelak mendapatkan bagian kami dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini yang mengalami kelemahan-kelemahan, yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang mengalami berbagai-bagai persoalan hidup di masa muda mereka. Kiranya Engkau menolong mereka, Engkau menjadi sumber jawaban dalam hidup mereka. Biarlah senantiasa mereka mengalami penyertaan dan pimpinan Tuhan yang sempurna dalam sepanjang hidup mereka, sehingga mereka dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Perlindungilah mereka kiranya ya Tuhan dalam naungan kasih sayang dan kasih karunia-Mu. Jauhkanlah mereka dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat ini, namun Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami akan sudahi ibadah kami kesempatan ini. Kami memohonkan berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Allah Roh Kudus menyertai setiap kami semua dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai sejahtera Tuhan kiranya senantiasa menyertai sepanjang hidup kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita mau nyatakan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan
Bapa, Kau menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pendengar yang baik Tuhan, juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh terus memancarkan kasih-Mu Tuhan, membawa damai-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.